Dari sebesar film sini ini kita akan bahas satu karakter baru yang banyak orang anggap remeh karena kesalahan dari translation. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Nah, di mana munculnya satu karakter baru yang benar-benar menggemparkan One Piece ini, yaitu Saint Vigeland Garling. Benar-benar banyak membuka misteri lama dan tentu saja pastinya akan menambah misteri baru. Kira-kira apa sih maksud Oda menunjukkan satu karakter ini di penghujung cerita One Piece seperti sekarang, yang bahkan lagi-lagi muncul sosok yang ternyata ada hubungan dengan insiden terbesar yang pernah ada dan hilang di telan bumi, yaitu insiden God Valley. Nah, let's go, kita akan bahas di video ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, jadi siapkan kopi, jelo mani besar, ambil posisi PW, and wadidaw. Oke, pertama kita akan langsung mulai dari kesalahan translate yang sejujurnya emang ini sangat aneh banget sih di translatean awal. Kalau sebenarnya nggak salah-salah banget, tetapi pengertiannya saja yang akhirnya bakal memunculkan hal yang cukup berbeda. Dimana menurut Sandman yang memang orang Jepang langsung, jadi dia bisa membedakan secara akurat ya terkait kanji-kanji dari bahasa Jepang sana, dan dikatakan pengertian terkait ruler atau penguasa di God Valley memang benar untuk Saint Garling ini, tetapi dia dapat diartikan juga jika dia sebagai superhero atau champion dari insiden God Valley, yang bisa kita artikan dia berperan cukup aktif juga dalam insiden tersebut. Nah, sebelum apa saja perannya yang akan kita bahas beberapa saat lagi, dimana jika pengertian Garling adalah seorang juara atau penguasa di God Valley ini, sejujurnya menurut saya jauh lebih masuk akal, karena kurang lebih seperti ini nih. Jika dia adalah seorang raja di God Valley di translatean awal, bukankah sangat aneh sekali yang berarti dia adalah seorang raja di dunia bawah, aka bukan di Mary Joyce, tetapi kok kenapa tiba-tiba dia menjadi seorang Saint atau keturunan dewa alias Tenryubito. Padahal kita tahu Tenryubito hanya ada 19 keluarga tanpa Nefertari tentu saja, dan dari penamaan Saint Vigeland Garling cukup jelas jika dia memang termasuk ke 19 negara awal yang membentuk pemerintahan dunia ini. Nah, jika dia adalah seorang raja, yang berarti kesannya awalnya dia diangkat menjadi Tenryubito, yang sejujurnya sangat-sangat tidak mungkin sekali karena Tenryubito sendiri sudah disebut sebagai descendant of gods atau keturunan dari sang dewa. Jika dia tiba-tiba muncul di tengah dan menjadi seorang Tenryubito, bukankah itu sangat tidak relevan lagi? Dan kenapa disebut sebagai keturunan dewa jika ada seorang lain yang bukan keturunannya tetapi diangkat jadi keturunan dewa juga? Makanya hal paling masuk akal menurut saya adalah memang Garling lah yang diutus sebagai ruler atau penguasa saja di daratan God Valley tersebut, yang toh bukankah sangat masuk akal kenapa pulau tersebut dinamakan Pulau God Valley, atau mungkin sebutan jelasnya sebagai lembah dari sang dewa. Ya karena memang itu adalah daratan yang didiami oleh para dewa aka Tenryubito. Serta kenapa dia bisa dipilih juga sebagai penguasa di sana di antara para Tenryubito yang lain, yang sejujurnya untuk hal ini pun cukup jelas ya, karena dia sangatlah kuat, makanya di akhirnya menyandang nama sebagai superhero atau champion of God Valley. Jadi seharusnya banyaknya komen-komen yang bilang kalau Garling ini lemah banget bang, dia kabur di insiden God Valley dan cuma numpang nama doang, seharusnya sudah salah kaprah banget ya terkait translatean atau terjemahan dari yang ada. Makanya setelah kita mendapatkan sesuatu yang jelas seperti ini, kita bisa melihat jika Garling adalah seseorang yang sebenarnya sangat kuat. Tetapi kira-kira sekuat apa sih sosok dari Garling ini? Oke, pertama mungkin ini bakal menjadi trust issue dari kita semua, dimana mana ada sih bang Tenryubito yang kuat, kan isinya cuma orang-orang idiot seperti itu saja. Yang yakin nih apakah semuanya memang seperti itu, dimana memang Tenryubito awal-awal dikenalkan kepada kita memang bentukannya sangat aneh-aneh sekali dan terlihat super duper beban keluarga saja seperti Charles dan beberapa saudara lainnya. Tetapi ternyata baru saja terungkap jika Gorosei juga adalah seorang Tenryubito, mereka
mereka memiliki nama sign di depannya yang bahkan disebut sebagai warrior god, yang berarti dari situ saja jika ada seorang yang sangat kuat di Tenryubito ini, tentu saja selain Garling yang menjadi pahlawan di sebuah insiden besar juga. Yang bahkan insiden God Valley ini tidak tanggung-tanggung orang yang terlibatnya adalah seperti Roger, Garp, dan sisa bajak laut Rocks yang sangat-sangat gila sekali. Yang dari Gorosei saja sudah cukup jelas jika memang ada seorang Tenryubito yang sangat-sangat kuat sekali, dan bahkan mereka pemakan buah iblis juga. Yang dari kata-kata Ivankov saja cukup terungkap jika Gorosei adalah otoritas tertinggi dari para Tenryubito, dan sebenarnya sangat tidak masuk akal jika otoritas tertinggi dari Tenryubito saja dia tunduk terhadap seseorang jika orang tersebut bukanlah dewa sendiri atau yang kita kenal sebagai Imo. Yang awalnya kita memang mengira jika Gorosei adalah otoritas tertinggi di dunia karena dia ada di atas angkatan laut, pemerintah dunia, dan yang lain-lain, tetapi bahkan Gorosei sendiri dikatakan dia ada di atas Tenryubito. Mungkin buat yang masih bingung hierarkinya kurang lebih seperti ini nih. Tenryubito itu di atas semua hal yang ada di dunia, dia bisa merintasi P0, angkatan laut, semua perangkat pemerintahan dunia lainnya, yang berarti sebenarnya untuk Tenryubito sendiri saja semua orang sudah harus mengikuti apa dari katanya. Nah ternyata Gorosei ada di atas dari Tenryubito ini, yang sejujurnya untuk Imo jelaslah dia tingkatannya sudah sang dewa, karena untuk Tenryubito adalah descendant of gods atau keturunan dari dewa, dan Imo tentu saja tertingginya atau Tuhannya. Jadi dari para Tenryubito ternyata memang ada orang lain juga yang lebih dipercaya dibandingkan para keluarga-keluarga pendiri saja. Nah hal tadi sebenarnya sama dengan Saint Garling ini, di mana sosok dewa yang semua orang mematuhinya saja ternyata masih ada seorang lain yang bahkan bisa menghakimi, dan tidak hanya menghakimi loh, dia langsung mengeksekusi dewa lainnya yang dari strata seharusnya mereka semua ini sejajar ya. Tetapi dari hukum Garling ini lebih tinggi dibandingkan para Tenryubito yang lain, di mana terlihat juga Tenryubito lain bersorak-sorai kepada keputusan dari Garling yang membunuh Miosgar tersebut. Jadi dari sini cukup jelas jika ternyata ada, dan bukan hanya ada, tetapi banyak juga Tenryubito yang sangat kuat. Makanya tidak aneh jika nantinya Holy Knight atau God's Knight ini yang katanya ke-9 orang jika kita lihat dari siluet dragon, tetapi entah apakah benar atau tidak, atau bukankah Garling saja ternyata tidak ada di antara siluet yang dragon tunjukkan, dan dia adalah seorang komandernya yang sepertinya menurut saya untuk Holy Knight ini jumlahnya ada lebih dari 9 orang. Dan kemungkinan mereka adalah salah satu lawan kuat untuk dilawan di serial One Piece ini di masa depan nanti. Dan perlu diingat juga di cerita One Piece ini sebenarnya tidak ada satu karakter mutlak yang lebih kuat dari semua karakter yang ada, yang jangan samakanlah dengan serial-serial lain di mana ada satu sosok yang sangat-sangat kuat sekali yang bahkan bisa jauh lebih kuat dibandingkan semua karakter yang lain. Dan Garling menurut saya sebagai Supreme Leader atau ketua dari Holy Knight dengan pedangnya, pasti dia adalah sosok yang sangat-sangat luar biasa, di mana satu yang teringat adalah kata-kata dari Shirohige saat dia bertemu dengan Shanks dan bilang, "Lukaku berdenyut setiap melihat wajahmu." Ingat di sini luka Shirohige ya, bukan luka dari Shanks, karena masih banyak yang salah tangkap terkait kata-kata Shirohige di sana. Yang awalnya kita semua mengira jika itu adalah luka dari Rocks, karena kita pun tahu bajak laut Rocks ini sering bertarung lah di antara krunya satu sama lain. Tapi jika rasanya Rocks yang seorang kapten dan petinggi lainnya atau officer lainnya seperti Shirohige, Kaido kayaknya kurang ya jika mereka saling menerima luka satu sama lain. Apakah ternyata itu adalah luka dari Roger yang sebenarnya bisa saja, tetapi melihat hubungan Shirohige dan Roger yang sangat dekat, rasanya kurang pas jika Shirohige berkata seperti itu kepada Shanks, yang sepertinya sosok yang dia katakan adalah ayah dari Shanks ini, aka Vigarland Garling, mengingat perkataan terkait Shanks yang bagian dari keluarga Vigarland juga yang ternyata canon dan awalnya ada di Movie Red, dan kata-kata juga terkait Garling yang seorang pahlawan, yang berarti bisa saja dia melawan anggota kuat dari bajak laut Rocks di insiden God Valley, dan kemungkinan itu adalah Shirohige. Yang sebenarnya untuk hal ini kita masih belum tahu ya apakah Garling ini ayahnya Shanks atau bukan, tapi jika dilihat dari usianya sepertinya Garling sepantaran dengan orang-orang terkenal pada saat itu seperti Garp, Roger, Rocks, Shirohige, dan beberapa lainnya yang kita asumsikan saja ya jika Garling adalah ayah dari Shanks tersebut. Apakah dia sengaja membuang Shanks, atau dia tahu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Shanks adalah dengan menyembunyikannya di dalam kotak harta karun yang ada di sana, yang akhirnya secara tidak sengaja terbawa oleh kapal dari Roger.
Tetapi jika begitu, maka ada opsi lain, dia dan Shanks akan berhubungan baik. Nah, bagaimana jika ternyata hal sebaliknya yang terjadi? Garling memang sengaja untuk membuang anaknya, yaitu Shanks ini. Maka opsi ini akan sangat pas, dimana mungkin saja Shanks nanti akan berhadapan dengan ayahnya kelak. Shanks mantan dewa yang telah meninggalkan kedewaannya. Kau ingat nama jurusnya, yaitu Divine Departure milik Roger, yang berarti kepergian sang dewa, yang seakan-akan Shanks seorang dewa memutuskan untuk meninggalkan semua yang dia miliki. Dimana sebenarnya saya pun mendapat insight menarik dari Twitter jika Shanks akan seperti Half-Blood Prince dari Harry Potter, ya dimana di Harry Potter Severus Snape lah sosok setengah pangeran tersebut, dan dia terlihat sebagai orang jahat pada awalnya, tetapi ternyata dia orang yang sangat-sangat baik dan bahkan rela mengorbankan dirinya untuk karakter utama alias Harry Potter. Apakah nanti juga Shanks akan mati untuk kapten kita, yaitu Luffy? Yang sejujurnya ini sangat menarik sekali. Tetapi jika kita kembali ke bahasan terkait Garling lagi, dia mendapatkan sebutan sebagai juara God Valley atau Champion of God Valley, yang bersamaan dengan Garp juga, yang mendapatkan gelarnya sebagai Sang Pahlawan. Apakah ada hubungan di antara kedua orang tersebut? Apa ternyata alasan Garp membenci Tenryubito karena satu sosok dari Garling ini? Dan dimana jika saya mengingat insiden God Valley juga ada satu karakter yang sepertinya terhubung ke satu insiden besar tersebut, yang toh sampai saat ini kita masih belum tahu menahu backgroundnya dan sebagainya dari satu karakter ini. Dan tentu saja dia adalah Bartholomew Kuma, di mana Kuma terlihat di flashback sekilas jika dia adalah seorang budak dari Tenryubito. Tapi kalau kita lihat dari tato di punggungnya dengan lebih jelas lagi, ini cukup berbeda ya dibandingkan tato budak biasa yang ada di Mary Joyce sana. Apakah ternyata dia seorang budak tetapi bukan di Mary Joyce, melainkan tempat tinggal Tenryubito lainnya di dunia bawah, yang tentu saja itu adalah di God Valley. Di mana insiden God Valley terjadi 38 tahun yang lalu, dan pada saat itu Kuma berusia 9 tahun, yang sejujurnya usia yang sangat pas bukan dengan flashback dari Bonnie yang kita lihat. Apakah Garp menyelamatkan Kuma di insiden tersebut sebagai seorang budak yang mungkin saja Kuma adalah sebenarnya budak milik Garling itu? Di mana paralel hal ini pun sudah kita lihat baru-baru ini di Mary Joyce terkait Fujitora yang melindungi para budak yang diselamatkan oleh pasukan revolusioner. Nah, dulu pun kemungkinan adalah hal yang sama, jangan-jangan Garp menyelamatkan para budak yang akhirnya dia berselisih dengan seorang Tenryubito, atau bahkan Garling ini yang membuatnya sangat-sangat membenci Tenryubito, yang bahkan Garp mengejeknya dengan sebutan scumbag atau para pecundang. Dimana di lain sisi, Garling pun berkata hal yang serupa di chapter 1086, seseorang yang melindungi sampah lebih rendah dari sampah itu sendiri. Yang sejujurnya kata-kata yang sangat berkebalikan dengan kata-kata dari Obito dan Kakashi kan. Jadi apakah mereka sebenarnya saling mengejek satu sama lain? Dan oleh karena itu, Kuma kemungkinan besar sangat respect sekali terhadap Garp, yang bahkan mengikuti anaknya juga, yaitu Dragon. Ingat ada momen di mana Kuma bersama dengan Garp loh pasca trial bug, dan ingat juga Kuma seakan-akan satu-satunya orang yang tahu jika Luffy adalah anak dari Dragon, karena bahkan founder lain dari pasukan revolusioner saja alias Iva-chan tidak tahu jika Dragon mempunyai anak, yang bahkan ketika Luffy berkata dia sangat-sangat kaget sekali. Tetapi kok Kuma dia bisa tahu ya? Yang apakah karena ada hubungan dengan Garp? Yang sejujurnya ini bisa menjadi bahasan yang berbeda, tetapi satu hal penting adalah sadar atau tidak, semua hal di dunia One Piece ini sekarang sedang masuk ke satu insiden besar, yaitu insiden God Valley ini, yang sangat-sangat out of nowhere sekali. Oda memunculkan karakter Garling sebagai ruler atau pahlawan di insiden God Valley, yang sebenarnya menurut saya sudah sangat cukup sekali dengan membuatnya menjadi ketua Holy Knight saja. Kenapa tiba-tiba dimunculkan lagi ada hubungan dengan God Valley? Yang sebenarnya bahasa lengkap semua hal berhubungan dengan Rose dan God Valley pun sudah pernah saya bahas berkali-kali di video di channel ini. Yang sejujurnya jika Garling ikut berperan di insiden God Valley itu cukup masuk akal juga lah. Berarti semua orang-orang luar biasa dari Rock seperti yang disebutkan Sengoku dengan krunya sendiri, yang masing-masing melawan Roger dengan krunya seperti Rayleigh, Gaban, lalu juga dengan Garp dan pasukannya, dan bahkan Garling di pihak Holy Knight pun ikut. Menurut saya ini sudah menjadi suatu bukti yang cukup kuat jika Rock kalah di insiden tersebut.
Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devan pamit, and I'll see you guys next time.